Ini menurut saya aneh. Pendidikan kita ini anehnya kenapa? Kita nggak bisa membedakan school administration dengan teachers. Iya kan? Kalau di Amerika, you mau ngambil school administration, maka karirmu itu bisa jadi pengawas, bisa jadi kepala sekolah. Kalau teachers, you doing research tentang subjekmu, menjadi master teachers. Kan karirnya begitu. Jadi pilihannya kita nih enggak. Dari guru, kalau dia dekat dengan kepala dinas, dia bisa jadi kepala seksi di kepala dinas, dia bisa jadi kepala sekolah, dia bisa jadi pengawas. Ini terserah yang ngangkat nih. Kita nggak punya bang kayak begitu, pemisahan itu. Satu itu. Yang kedua, kalau saya analisis kurikulum yang ada di IKIP, UNY misalkan dan lain sebagainya, itu anak-anak yang sekolah kayak dulu itu, kayak IKIP itu mereka baru ada praktek lapangan mengajar itu ketika semester 7, semester 8. Ini aneh. Di Finland, di negara-negara maju, orang belajar pedagogis itu semester 2, 3 itu udah bikin riset ke sekolah. Dia nggak diem di kampus. Jadi pengalaman lapangan itu untuk terjun ke sekolah itu at the earlier itu udah dikasih. Kita nih enggak. Jadi semua diajarin teori. Nah, simpelnya itu kurikulum kependidikan kita itu 70% teori, 30% praktek. Saya maunya dibalik. 70 praktek, kasih teorinya yang sederhana aja. Jadi stagnannya itu di situ itu sehingga misalkan sistem. Jadi bayangkan guru sudah 5 tahun, calon guru ini kuliah sudah 5 tahun, dia lulus dari tarbiyah misalkan, lulus dari IKIP, dia ngambil IPS, dia ngambil biografi. Begitu dia mau jadi guru, dia harus punya sertifikat lain. Iya kan? Akte 4 untuk SD, akte 5 macam-macam, PPG. Sistemnya begitu. Saya bilang kenapa nggak di-cut aja, udah 5 tahun ini, yuk ubah aja kurikulumnya, sehingga nggak perlu lagi pendidikan tambahan yang memerlukan modal lagi, kan gitu. Nah, ini nggak pernah dilakukan nih oleh menteri siapapun. Kalau saya bilang, saya balik. 70% you ajari teori, karena 70% itu praktek lapangan. Karena apa? Misalkan gini, mohon maaf, saya ngajar di kampus, salah satu kampus. Mahasiswa itu saya suruh turun ke lapangan. Saya bilang, kau cek, di sekitar kampusmu ini ada berapa sekolah? Buat apa, Pak? Cek aja, saya bilang. Cek. Begitu dihitung, itu jumlahnya hampir 500.000, artinya 500-an tuh. Hanya dalam jarak 2 kilometer. Di sini ada fakultas kependidikan, tapi mereka nggak aware apa yang terjadi dengan sekolah di sekitar. Iya kan? Kemudian saya suruh lagi riset. Coba tanya kapasitas gurunya dan lain sebagainya. Coba tanya macam-macamnya. Itu orang kampus, dekannya bingung. Mas Bedowi, ini anak baru semester 2, kenapa harus turun ke lapangan? Saya bilang aneh ini orang. Jadi saya mendesain sendiri silabus saya akhirnya. Anak semester 2 saya suruh turun ke lapangan. Nah, di kita nih enggak. Itu yang membuat sense of environment, of school environment itu enggak jalan. Jadi kepedulian dia terhadap sekolah ini adanya ketika dia prakteknya ngapain? Praktek ngajar. Di akhir semester 9. Ngajar pun terbatas. Salah-salah tuh anak masuk ke sekolah cuma disuruh dampingin doang, 1. Yang kedua suruh motokopi, 3 suruh ngabsen siswa. Sistem kita ini sangat lumpuh di situ. Nah, kalau saya bilang saya balik itu 70% praktek lapangan. Karena apa? Jumlah kampus ini kan sedikit, Pak. Jumlah SMA lebih banyak. Harusnya kan ini dijadikan media belajar antar kelembagaan kan, gitu. Jadi ada koneksi nih sebagai quality assurance kampus. Kalau di Finland itu yang menjaga mutu dari setiap sekolah itu kampus, Bang. Kita nggak gitu, gitu loh. Makanya saya bilang, coba kita baca di RUU Sikdiknas, nggak ada itu uraian yang saya katakan itu. Tidak terkatakan di pasal apa itu. Ini kan sulit, ya? Padahal dia tidak menyelesaikan aspek fundamentalnya. Ya kalau kita mau shortcut, udah selesaikan dulu. Guru yang sekarang udahlah angkat-angkat aja. Jadi dengan sistem gini istilahnya bahwa semakin sulit kita melihat bahwa sebagai perguruan tinggi pendidikan kita ini melahirkan atau sekolah ini menjadi agent of change ini kan sulit, semakin sulit ya. Sulit sekali. Karena nggak ada kreativitas, nggak ada imajinasi, nggak ada keberanian terutama untuk melawan. Ini kan sistem pendidikan kita ini
Coba lihat deh aspek kurikuler. Saya sih pengen ngebongkar tuh kurikulum yang ada di perguruan Iya, tinggi yang khusus untuk pendidikan itu.